Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Pernah kepikiran gak sih, kita kan sering banget dengar soal visi besar Indonesia Emas 2045. Tapi gimana persisnya visi raksasa dari pusat itu bisa benar-benar terwujud dan dirasakan langsung di ruang kelas paling ujung di seluruh negeri? Nah, jawabannya ada pada satu pergeseran paradigma yang masif banget di sistem pendidikan kita. Peran yang tadinya kita kenal sebagai pengawas sekolah, sekarang berevolusi total menjadi guru pendamping sekolah. Dan percayalah, ini bukan sekedar ganti nama di kartu nama, melainkan perubahan cara kerja yang sangat mendasar. Biar diskusinya terarah, ini peta jalan kita hari ini. Kita bakal mulai dari era baru pendampingan sekolah, lanjut ke 7 arah kebijakan nasional, melihat gimana menjembatani tantangan di lapangan, membahas strategi transformasi oleh GPS, dan ditutup dengan gimana mengubah kebijakan menjadi aksi nyata. Yuk, langsung aja. Masuk ke bagian pertama nih, era baru pendampingan sekolah. Sebuah era di mana peran lama bertransformasi total. Mari kita mulai dari konsep dasarnya. Pendidikan itu kan sebenarnya bukan proses yang lurus-lurus aja ya. Seringkali, visi besar atau kebijakan makro itu diraciknya di pusat pemerintahan, kayak di gedung sate yang kita lihat ini. Tapi ide-ide brilian di atas kertas ini kan harus bisa bernafas dan hidup sampai ke ruang-ruang kelas lokal. Pertanyaannya, siapa coba yang tugasnya mengawal visi ini turun ke lapangan tanpa kehilangan esensi aslinya? Jawabannya ada di sosok ini. Kenalkan, guru pendamping sekolah atau biasa disingkat GPS. Kalau merujuk ke Permen Pan RB nomor 21 tahun 2024, GPS ini mandatnya adalah sebagai fasilitator strategis. Ibaratnya, mereka ini jembatan hidup yang krusial banget. Tugas utamanya, menyambungkan visi luhur dari pemerintah tadi dengan realitas harian di sekolah yang, jujur aja, seringkali berantakan dan dinamis banget. Mereka hadir buat mendampingi satuan pendidikan biar kebijakan itu benar-benar mendarat dengan pas. Kalau kita bandingkan, pergeserannya kerasa banget. Dulu kita kenal peran pengawas sekolah yang mungkin kadang terasa agak kaku. Fokusnya lebih banyak ke fungsi evaluator, ngecek kelengkapan dokumen administrasi, hal-hal kayak gitu. Nah, sekarang paradigmanya bergeser jadi fasilitator strategis. Dari kata mengawasi yang sifatnya dari atas ke bawah, berubah jadi mendampingi, yang jauh lebih hangat. JPS kini posisinya sebagai mitra kritis buat sekolah, bukan lagi sekedar hakim penilai yang datang bawa-bawa daftar periksa. Oke, kita geser ke bagian kedua. 7 arah kebijakan nasional. Apa sih yang sebenarnya dikawal sama JPS ini? Kebijakan pemerintah itu tentu nggak dibuat asal-asalan ya. Ada 7 arah kebijakan utama nih. Mulai dari wajib belajar 13 tahun, pendidikan berbasis STEAM, inovasi digital, pendidikan keagamaan, vokasi, pengelolaan guru yang berkelanjutan, sampai tata kelola berbasis data. Dan ini penting banget buat diingat. Ketujuh hal ini bukan program yang terpisah-pisah, melainkan satu ekosistem utuh. Semuanya dirancang sedemikian rupa buat ngebangun sistem pendidikan yang super adaptif. Kita ambil satu contoh yang paling menarik, angka 13 ini. Kebijakan wajib belajar 13 tahun ini memasukkan 1 tahun pendidikan prasekolah alias PAUD. Kenapa harus PAUD? Menurut penelitian dari James Heckman, investasi di pendidikan usia dini itu ngasih tingkat pengembalian ekonomi yang pengembalian ekonomi paling tinggi buat masa depan bangsa dibanding jenjang yang lain. Ini benar-benar soal membangun fondasi dari titik paling awal. Masuk akal banget kan? Teori udah. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, menjembatani tantangan di lapangan. Karena kita tahu prakteknya nggak pernah semulus teorinya. Di negara seluas dan seberagam Indonesia, pendekatan satu ukuran untuk semua itu udah pasti nggak bakal jalan. Kayak yang dibilang sama akademisi Michael Fullan, proses implementasi itu sangat bergantung pada gimana pelaku lokal memahaminya. Artinya, apa yang dimauin pusat itu seringkali susah banget dieksekusi kalau sekolah nggak ngerti konteksnya untuk mereka sendiri. Nah, kalau kita lihat realitas di lapangan, ada 4 hambatan umum yang sering bikin kebijakan mentok. Pertama, kurangnya pemahaman substansi. Jadi, kebijakan cuma dianggap beban administrasi doang. Kedua, kapasitas SDM yang terbatas. Misalnya, kesulitan merancang pembelajaran yang berdiferensiasi. Ketiga, minimnya literasi data. Dan keempat, ini masalah klasik, anggaran di RKAS yang nggak sinkron sama program prioritas. 4 hal inilah alasan utama kenapa model pengawasan lama sering gagal dan kenapa kehadiran GPS jadi sangat krusial. Lalu, gimana cara GPS menyelesaikan tantangan-tantangan tadi? Kita bahas di bagian keempat, strategi transformasi oleh GPS. Sebagai fasilitator, GPS itu dibekali 5 langkah strategis. Dan ingat, mereka datang bukan buat menceramahi. Mereka mulai dengan refleksi bersama berbasis data bareng kepala sekolah. Habis itu, sosialisasi praktis buat menerjemahkan bahasa pusat ke bahasa lapangan.
Terus, mereka juga memfasilitasi komunitas belajar, ngebangun kolaborasi lintas pihak, dan terakhir, rajin memonitor praktek baik. Langkah-langkah ini secara elegan ngubah instruksi yang tadinya cuma satu arah jadi kerja bareng komunitas yang jauh lebih hidup. Tentu aja, biar kelima strategi tadi bisa jalan optimal, butuh mesin penggerak, yaitu pengembangan kompetensi berkelanjutan dari lembaga pelatihan strategis di tingkat provinsi. Mengutip pandangan Earl dan Katz, sekolah yang bisa tumbuh itu adalah sekolah yang mau belajar dari data. Refleksi yang kaya akan data inilah yang nantinya dipakai sama JPS sebagai bahan bakar buat memicu perubahan nyata di sekolah binaan mereka. Nah, sekarang kita sampai di bagian kelima sekaligus pembuktiannya, dari kebijakan menjadi aksi. Teori dan strategi emang selalu kedengeran keren ya, tapi coba kita lihat buktinya di dunia nyata. Di SMA N1 Pleret misalnya, guru-gurunya sempat kesusahan beradaptasi sama kurikulum merdeka. Solusi dari GPS? Bukannya ngasih teguran, mereka malah bikin pelatihan modul lokal dan nerapin metode Chow Teaching. Terus di SDN Cisutu 3, GPS ngelatih analisis data rapor pendidikan yang tadinya mandek biar bisa nyambung ke anggaran. Belum lagi di Desa Poringan, GPS ikut turun tangan pemetaan dari rumah ke rumah buat ngebuka kelas layanan terbuka bagi anak yang putus sekolah. Ini buktinya tak saudara-saudara kalau GPS beneran jadi jembatan yang menghidupkan kebijakan. Pastinya semua gebrakan aksi ini ada di dalam radar kerangka indikator keberhasilan dari Dinas Pendidikan. Dan yang bikin lega, sekarang kesuksesan transformasi itu nggak lagi diukur dari tebalnya tumpukan kertas laporan. Sukses yang beneran itu kelihatan waktu dokumen perencanaan selaras sama visi nasional, waktu guru-guru luas mengajar dengan pendekatan diferensiasi, dan waktu budaya kolaborasi itu mekar subur secara alami di dalam ekosistem sekolah itu sendiri. Ini membawa kita ke satu pertanyaan buat Anda renungkan hari ini. Coba perhatiin lingkungan pendidikan Anda sendiri. Apakah saat ini sekolah Anda sekedar menggugurkan kewajiban administratif dalam ngejalanin kebijakan dari pusat? Ataukah berkat pendampingan yang pas, kebijakan-kebijakan itu udah mulai berubah jadi budaya hidup yang benar-benar dirasain manfaatnya sama anak-anak di kelas? Silakan direnungkan. Terima kasih banyak udah ngikutin sesi bedah materi kita kali ini, dan mari kita terus ambil peran untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik.